Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Ketemu lagi dengan kita di channel BMS Tech Situbondo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai paketan dari Fish Air ya. Jadi BMS Tech kita lagi proses untuk paketan ya, block kop, kemudian karburator, dan kemudian untuk knalpot juga ya. Karena pada dua tak ya, ini harus saling berkaitan ya, dan tentunya tujuannya adalah untuk menghasilkan performa maksimal yang seperti apa yang kita inginkan tentunya. Nah, bisa teman-teman lihat ini di depan ada paketan ya, antara blok, head, kemudian karburator, dan ada satu buah knalpot spesial yang sudah kita bobok. Namun kita nggak akan masukkan di video kali ini, karena video kali ini kita akan bahas mengenai pada bagian mesinnya terlebih dahulu, karena banyak sekali teman-teman yang bingung ya cara upgrade motor Fish Air kalian, walaupun spek kecil ataupun OS kecil, dan pengen untuk power atau tenaganya itu lebih maksimal ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas mengenai apa saja part-partnya dan bagaimana caranya. Nah, buat kalian ya yang baru klik video ini atau baru ketemu channel ini, saya ucapkan selamat datang, dan jangan lupa bantu subscribe-nya buat teman-teman ya, supaya channel ini terus berkembang dan tentunya berikan banyak manfaat buat teman-teman sekalian tentunya ya. Nah, oke. Kita bahas mulai yang pertama ya. Yang pertama yaitu adalah pada bagian silinder blok ya. Untuk pada bagian silinder blok ini adalah salah satu kuncinya ya. Ini sangat vital sekali ya. Ini sangat vital sekali. Ibaratnya kalau di motor 4 tak ini adalah camshaft-nya atau noken as-nya ya. Jadi ini adalah pengatur karakter dari sebuah motor 2 tak, entah itu Fish Air, Air King, Ninja, apapun itu. Untuk motor 2 tak di bagian silinder blok ini adalah penentunya ya. Nah, untuk lebih detail pada bagian silinder blok kita sudah buatkan video detailnya, teman-teman bisa cek ya, list video dari channel BMS Tech itu sudah ada mengenai pada bagian silinder bloknya. Ini sudah ada video masing-masing ya, untuk mengenai blok spek kompetisi harian ataupun spek touring ya, itu sudah kita buatkan videonya. Nah, nanti kalau teman-teman dirasa kurang jelas video-video sebelumnya, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti kita bahas bersama di kolom komentar tentunya. Ataupun jika belum puas di kolom komentar, kita buatkan videonya untuk kalian semua. Nah, oke. Itu pada bagian blok. Nah, kita lanjut pada bagian part kedua ya. Ini adalah part kedua, yaitu pada bagian cylinder head ya. Ini adalah cylinder head atau kop dari Fish Air ya. Nah, apa sih fungsi dari cylinder kop ini pada motor 2 tak? Pada cylinder kop atau cylinder head pada motor Fish Air ini sangat penting sekali ya. Ibarat kata kalau kalian morting, selesai morting wajib menyesuaikan pada bagian silinder kop ya. Kenapa seperti itu? Misalkan kalian menaikkan tinggi exhaust sampai di angka 26, dengan kubah silinder kop itu masih standar, maka dipastikan ya, untuk kompresinya itu akan jauh sekali turun ya, dan akan banyak sekali berkurangnya. Maka power yang dihasilkan itu cenderung akan lemot pada bagian RPM bawah ya. Namun untuk pada bagian RPM atas itu dia akan smooth naiknya ya. Jadi jadi power atas itu nggak akan habis-habis, terus nambah ya. Namun
proses nambah powernya itu ya, jika teman-teman tanpa merubah apapun ya, misalkan cuman murting dengan tinggi exhaust itu 26, lainnya standar, misalkan mulai rasio gear ya, itu powernya akan panjang sekali ya. Misalkan teman-teman pakai untuk trek 5 km ya, itu powernya akan ada terus, ngisi terus ya. Cuman tapi ada cuman pada RPM bawah itu akan sangat lemot sekali ya, ataupun jika dipakai untuk harian itu nggak akan enak ya, karena kebutuhan untuk harian tentunya butuh stop and go. Beda cerita dengan teman-teman pakai tinggi X26 kemudian teman-teman bubut pada, atau kalian atur ulang pada silinder kopnya dan menentukan kompresi yang pas pada karakter portingan blok kalian, maka itu powernya akan lebih maksimal. Dan tentunya teman-teman bisa atur sendiri, entah itu teman-teman mau atur RPM bawah ataupun mau powernya keluar dari RPM tengah ke atas ataupun mau keluar dari RPM bawah ya. Nah, itu bisa diatur dari sini, yaitu dengan cara menentukan kompresi dari silinder kop pada motor letak teman-teman sekalian ya. Nah, oke, caranya yang pertama teman-teman bubut pada bagian ketebalan dari silinder kop ini ya. Jadi silinder kop ini kita bubut, misalkan pada paketan ini ya, ini kita bubut sebanyak 2 mili ya, tebalannya kita bubut sebanyak 2 mili, dan untuk kemiringannya kita pakai 14 derajat ya, dan untuk kubahnya kita pakai model mangkok ya, kalau kita ngomongnya model mangkok ya. Nah, kenapa seperti itu? Ini banyak sekali pengaruhnya untuk karakter pada bagian silinder kop ini, bisa menentukan karakter motor kalian. Nah ya, oke. Sudah cukup jelas. Setelah kalian bubut pada bagian blok dan menentukan squeeze, menentukan kubah, nah, kalian wajib melakukan buret ya, atau mengukur volume dari ruang bakar ini ya. Kenapa? Karena nanti ya itu akan jadi penentu karakter ya, penentu untuk bahan bakar apa yang akan digunakan teman-teman. Misalkan teman-teman menggunakan Pertalite atau mau menggunakan Pertamax, nah, nanti itu diukur dari volume buret yang teman-teman ukur ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sudah jelas untuk penjelasan dari volume dari silinder kop ini. Kemudian kita bahas pada bagian squeeze. Nah, ini squeeze sangat riskan sekali ya, banyak ini dianggap remeh oleh teman-teman sekalian, dan banyak sekali teman-teman itu nggak menghiraukan pada bagian squeeze ya. Nah, jadi untuk pada bagian squeeze sebisa mungkin mengikuti derajat dari piston bawaan bloknya ya. Nah, karena apa? Supaya pemompatan ya gas segar yang dari arah terlubang transfer itu bisa terfokus pada ruang bakar ini. Nah, jadi nanti yang awalnya ada di sini itu akan terdorong piston menuju tengah-tengah pada bagian ruang bakar ini ya. Nah, jika misalkan untuk derajat pistonnya itu adalah 14 derajat, kemudian teman-teman buat squeeze-nya itu di 13 derajat, maka dipastikan itu akan terjadi detonasi atau ledakan lebih awal ya, sebelum percikan busi itu terjadi ya. Maka nanti biasanya jika terjadi detonasi pada bagian squeeze ini akan ada pori-pori atau seperti bolong-bolong pada bagian squeeze ini, karena itu adanya detonasi ya. Nah,
Jadi disarankan teman-teman buat di angka 14 derajat ya. Di angka 14 derajat sesuaikan dengan bentuk piston atau derajat dari piston tersebut. Kemudian pengaruh dari squeeze ini salah satunya adalah kalau teman-teman lihat pada piston dua tak ya, piston dua tak entah itu Fish Air, Air-King, Ninja atau sebagainya yang untuk spek balap ya, spek balap ya teman-teman. Kalau pernah nonton scrutineering atau proses bongkar pada motor balap entah itu drag, road race ataupun race track ya, kalau teman-teman lihat itu pada bagian piston ya, sisa pembakarannya atau karbon ya yang melekat pada piston itu hanya berfokus pada tengah piston ya, tidak ada di samping piston atau di bibir piston, itu enggak ada. Itu pasti fokus di tengah pada bagian piston ya. Nah, kalau teman-teman balap itu biasanya ngomong nanti pembakaran love ya, nah, karena itu bentuknya seperti love seperti ini ya, dan ujungnya itu mengarah ke knalpot ya. Nah, itu tandanya pembakaran itu fokus di tengah ya. Nah, itu tandanya pembakaran fokus di tengah. Kalau teman-teman perhatikan, coba nanti kalau teman-teman ada event tonton atau saksikan proses sekrut ya, proses sekrut pada motor dua tak itu pasti sisa pembakarannya itu akan fokus di tengah ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk squeeze ini bisa menentukan karakter dari RPM bawah, menengah, atas ya. Misalkan lebar squeeze teman-teman buat selebar mungkin ya, maka dipastikan untuk power bawahnya ini akan melimpah ya. Nah, untuk rumus lebih jelas itu nanti kita bahas di video berikutnya. Kita bahas konteks lebarnya saja, konteks mudahnya saja. Nah, kemudian bentuk kubah ya, bentuk ruang bakar ini banyak sekali pengaruhnya, namun banyak sekali teman-teman tidak menyadari mengenai bentuk dari kubah ini. Kita lebih suka pakai kubah bentuk mangkok seperti ini ya. Ini bisa menentukan karakter power pada bagian atas ya. Jadi kalau teman-teman pakai kubah model standar itu bisa dipastikan untuk power atasnya itu nggak nambah, dia nggak jalan. Beda dengan bentuk kubah mangkok seperti ini. Ini bisa dipastikan kalau bentuk kubah ini walaupun seperti apa portingannya ya, ini pasti atasannya lebih jalan kalau pakai model mangkok seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman tuner atau teman-teman bubut itu ngomongnya biasanya bubut radius ya, tapi karena saya lebih suka ngomongnya tipe mangkok seperti ini supaya teman-teman pemula itu paham. Nah, kita ngomongnya adalah kubah mangkok aja biar teman-teman paham aja. Jadi kalau teman-teman itu dirasa kompresinya padat ya, maka teman-teman bisa mengakali buat kubah dari silinder kop ini seperti model mangkok, maka untuk power atasnya ini akan lebih jalan ya daripada bentuk kubah seperti standar atau kubah kerucut seperti standarnya ya. Nah, silahkan saja coba buat teman-teman. Nah, jadi itu solusi buat teman-teman kalau mau power atasnya itu jalan ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang terakhir ini adalah karburator. Jadi kita sedang main untuk spek regulasi ya. Jadi ini adalah karburator Fish Air yang kita remer jadi 24 dan kita overscape jadi 25 mili ya. Nah,
Untuk karburator ini banyak sekali potensinya, ini banyak sekali pengaruhnya. Kalaupun kalian sudah porting, sudah bobot head, tapi karburator kalian masih standar dan belum dilakukan proses tuning atau upgrade ya, tanpa merubah karburator ini, maka power yang dihasilkan itu kurang maksimal ya. Nah, jadi karburator ini bisa kita upgrade ya, kita tingkatkan performanya, itu bisa ya. Kalaupun sekarang banyak karburator PWK, karburator Fish Air ini bisa serasa PWK ya, yang ukurannya jauh lebih besar, itu sangat bisa sekali ya. Namun untuk cara-caranya kita bahas di video berikutnya saja, karena ini banyak sekali caranya ya untuk melakukan upgrade pada karburator ini ya. Nanti kita kasih tahu atau kita bocorkan untuk rahasianya buat teman-teman sekalian. Makanya kalian jangan lupa bantu subscribe-nya, like-nya, dan share-nya tentu juga. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Nah, oke, mungkin sekian dulu dari video ini, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.